Mentari juga membuka pintu kamarnya. Dengan wajah yang kusut sambil mengucek matanya. Aduh, kenapa sih, berisik banget. Mereka saling memandang heran karena terdengar suara muntah bercampur dengan suara keran air menyala. Lah, kalau bukan Mentari, bukan ibu, itu berarti Mas Regan. Cahaya langsung berjalan cepat menghampiri suaminya di kamar mandi. Uek uek uek. Ya ampun Mas, kamu kenapa sih? Tanya Cahaya sambil memijat tengkuknya. Gak tahu, tiba-tiba mual. Jawab Regan sambil membersihkan wajahnya dengan air. Cahaya mengambil handuk kecil lalu mengelap air di wajah suaminya. Ayo Mas, kita kembali ke kamar, mungkin masuk angin saja, ajaknya sambil menggandeng tangan suaminya. Aduh, baru kali ini muntah-muntah gak jelas gini. Perut jadi perih, keluh pria itu. Kamu kenapa Regan? Ini minum air hangat dulu, kata Bu Rina yang ikut cemas melihat wajah menantunya terlihat pucat. Gak tahu, Bu. Tiba-tiba mual dan gak berhenti muntah-muntah. Abang sih. Pasti gara-gara makan es krim kemarin itu. Aneh banget. Celetuk Mentari. Iya Mas, mungkin karena kamu makan es krim yang semalam itu, sahut Cahaya sambil memoles minyak kayu putih ke punggung suaminya. Ya habisnya gimana, tiba-tiba pengen saja gitu, makan es krim campur kecap terus ditambahin keripik pedas, jawab Regan dengan suara serak. Kamu ngidam kali, kata Bu Rina. Haha, Kak Cahaya yang hamil kok, abang yang ngidam. Untung gak mencret-mencret bang. Apa gak sibuk tuh Kak Cahaya ngurusin bayi besarnya? Celetuk Mentari sambil menertawakan abang iparnya yang sedang menderita. Karena kesal diledek oleh adik iparnya. Regan melempar bungkusan tisu. Baru dipijit bagian tengkuknya ia kembali merasa mual dan langsung berlari ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi pria bertubuh proporsional itu kembali muntah-muntah layaknya orang ngidam. Sampai-sampai satu rumah tidak bisa tidur karena si Regan. Karena mengkhawatirkan kondisi suaminya apalagi mereka mau keluar kota, Regan dibawa ke rumah sakit untuk dikempus karena mengalami dehidrasi. Karena muntah-muntah dari tengah malam sampai pagi, Cahaya membawa Regan ke rumah sakit terdekat. Pemeriksaan pun dilakukan secara menyeluruh sampai pengambilan sampel cairan di lambung Regan. Regan tengah terbaring lemas dalam keadaan diinfus. Setelah mendapat penanganan dari dokter, barulah pria itu bisa tertidur pulas. Sementara Cahaya sedang berhadapan dengan dokter. Jadi, bagaimana dengan keadaan suami saya dokter? Tanya Cahaya. Menurut hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bakteri yang menyebabkan perasaan mual dan muntah dari pasien. Mungkin pasien mengalami sindrom Couvet, karena Anda saat ini hamil. Alhamdulillah. Untunglah tidak terjadi sesuatu pada suami saya, ujar Cahaya sambil menghela nafas lega. Iya, kondisinya baik-baik saja. Berhubung keadaan suami Anda tidak begitu mengkhawatirkan maka rencana perjalanan Anda bisa dilakukan setelah infus yang diberikan sudah habis itu. Oh, terima kasih dokter. Setelah menemui dokter, Cahaya kembali ke ruang UGD. Mereka memang sengaja tidak memesan kamar, karena Regan hanya dirawat untuk sementara. Cahaya menatap suaminya dengan tatapan iba, wajah suaminya terlihat begitu pucat dan sayu. Diusapnya kepala Regan sehingga membuat pria itu sadar. Bagaimana hasil pemeriksaannya sayang? Tanya Regan. Tidak apa-apa Mas. Tidak ada yang mengkhawatirkan, dokter menduga kamu hanya terkena sindrom Couvet saja. Mungkin karena kepikiran dengan kehamilanku ini. Syukurlah kalau begitu. Regan ikut tenang. Sini sayang, dekat-dekat. Regan meminta Cahaya duduk di sampingnya. Asal kamu tahu, setiap saat aku memang selalu mengkhawatirkan kamu,
ujar Regan sambil memeluk tangan istrinya. Nggak usah terlalu dipikirin, Mas. Lagi pula, ini bukan kehamilan pertama aku udah pernah mengalaminya. Tadi sempat berpikir, aku mengidap penyakit berbahaya yang bisa mengancam nyawaku. Jujur, aku takut jauh dari kamu dan anak-anak kita. Aku ingin selamanya menjaga kamu dan melihat anak kita lahir dan tumbuh kembang, kata Regan dengan bola mata berkaca-kaca. Mas, nggak usah ngomong begitu, ujar Cahaya sambil mengambil bungkusan di atas nakas. Aku udah pesan bubur lewat aplikasi ojek online. Sekarang makan, ya. Hei, kok kamu berani-berani pesan makanan lewat aplikasi itu? Bagaimana kalau makanannya diracun? Tanya Regan. Entah kenapa, ia jadi orang yang paranoid, mungkin karena terlalu menyayangi diri dan keluarganya. Ih, kenapa jadi parno gitu sih, Mas? Enggak lah. Aku saja sudah makan 1 porsi kok, kata Cahaya. Sambil membuka bungkusan bubur tersebut. Baru saja Cahaya membuka bungkusan makanannya. Tiba-tiba saja Regan merasa perutnya seperti diaduk-aduk, membuatnya bangkit dari tempat tidur. Cahaya cepat-cepat menaruh makanan itu dan membantu suaminya itu berjalan dengan standar infus menuju kamar mandi. Di sana, pria itu menguras isi perutnya hingga tak ada sisa. Badannya terasa lemah, berkeringat dingin seukuran biji jagung mengucur di wajah dan dada, hingga membuatnya bersandar di dinding kamar mandi dengan perut terasa kram. Cahaya berjongkok di samping suaminya, menatap sambil mengelap setiap tetes keringat dengan tisu basah. Ayo Mas, kita kembali lagi ke tempat tidur. Cahaya lalu membantu Regan kembali berbaring di tempat tidur. Aduh perutku, sakit banget sayang. Baru kali ini aku merasa benar-benar sakit di bagian perut, keluh Regan, merintih. Cahaya menggenggam erat tangannya, mencoba memberi semangat pada pria yang sangat dicintainya itu. Iya Mas, aku tahu kok aku kan pernah mengalaminya waktu ngidam si kembar. Malahan waktu itu keadaanku lebih parah karena harus mengidam sambil mencari makan untuk diri dan bayi yang ada di dalam kandunganku. Nggak kebayang gimana sakit dan menderitanya aku saat itu, kata Cahaya mengoleskan minyak kayu putih di perut suaminya. Regan menatap istrinya kemudian merentangkan tangannya meraba wajah wanita itu sambil tersenyum. Kalau begitu, aku nggak akan pernah ngeluh lagi. Biar saja aku yang menanggungnya, daripada harus melihat kamu yang menderita, ujarnya lalu mencium punggung tangan istrinya. Cahaya kembali tersenyum mendengar ungkapan suami yang mengharukan. Kalau begitu, kamu harus makan, Mas. Kamu nggak boleh sakit, kasihan si kembar. Mereka sudah menantikan event ini, kamu nggak mau kan keberangkatan kita batal gara-gara kondisimu yang kurang fit? Tanya Cahaya dengan nada kepedulian. Iya, sayang. Gak akan batal kok. Aku kan pria perkasa. Sahut Regan sambil melempar senyum mesumnya. Iya deh, perkasa. Cahaya lantas membuka bungkus makanan dan mulai menyuapi suaminya. Meski kurang berselera, Regan rela menelan bubur itu karena tak ingin perjalanannya batal. Setelah makan, ia memberikan obat lambung dan anti mual kepada suaminya agar ia dapat beristirahat dengan tenang. Siang tiba, dan tepat pukul 12 mereka keluar dari rumah sakit. Keadaan Regan terlihat cukup baik setelah mendapatkan infus vitamin serta beberapa kombinasi obat. Ketika di perjalanan mobil berhenti di simpang 4 di lampu merah. Sayang aku turun sebentar ya kata Regan sambil membuka pintu mobilnya. Loh kamu mau kemana Mas? Tanya Cahaya. Tidak apa-apa sebentar saja. Regan membanting pintu hingga tertutup secara otomatis kemudian ia berjalan menuju trotoar. Cahaya terus mengamati suaminya dari jendela mobil.
Ia semakin heran saat pria itu menghampiri seorang pedagang yang menggunakan sepeda di trotoar jalan. Keheranannya bertambah saat Regan membeli sekantong rambut Nona. Kenapa dia membeli-beli makanan itu? Bintang dan Meda kan gak suka makanan manis, batinnya. Beberapa saat kemudian Regan kembali dengan membawa satu bungkus besar rambut Nona. Pria itu membuka pintu mobil kemudian membuka bungkusan rambut Nona itu. Sayang, kamu tahu nggak dulu Momi melarang aku makan ini dengan cara membohongiku jika ini adalah rambut nenek sihir yang dijual dan dikasih gula. Dan aku percaya sehingga sampai sekarang aku belum pernah mencobanya, ujar Renta sambil menggigit makanan manis itu. Hah, jadi kamu beli itu untuk kamu Mas? Tanya Cahaya kaget. Aku pikir untuk Bintang dan Andromeda, ujarnya lagi. Gak lah, kan, aku tahu anak-anakku itu nggak suka makan yang manis-manis, jawab Regal sambil mengunyah makanan tersebut dengan ekspresi yang begitu menikmati. Mas ada-ada saja kamu ini. Untungnya bukan bunda yang ngidam makan aneh-aneh ya, nak. Kasihan kalian kalau dikasih makan yang manis-manis, kata Cahaya sambil mengusap perutnya. Akhirnya setelah melewati begitu banyak drama kini Regan dan sekeluarga bisa menikmati perjalanan dengan menggunakan jet pribadi. Bu Rina dan Mentari juga ikut kali ini. Karena berada di dalam pesawat pribadi, mereka semua terlihat menikmatinya. Bintang dan Meda bisa melihat awan dan cahaya. Mentari di sore hari yang indah. Namun tidak begitu dengan Cahaya. Drama kembali dimulai saat di pesawat, di mana Regan terus saja muntah-muntah dari perjalanan hingga sampai ke hotel. Sehingga ia tidak begitu menikmati perjalanan itu. Hari yang panjang dan melelahkan itu pun berlalu. Setelah makan malam dan menikmati pemandangan indah malam hari di kota Denpasar, masing-masing kembali ke kamarnya. Bu Rina dan Mentari tidur di satu kamar, sementara Cahaya dan Regan tidur bersama kedua buah hati mereka. Bintang dan Meda pun langsung tertidur pulas karena merasa lelah. Sementara Regan masih berada di kamar mandi menguras isi perutnya setelah makan malam. Dengan tubuh Regan yang tampak lemas, Regan mengeluarkan air bed yang dibawanya. Lengkap dengan alat pompanya. Dalam hitungan menit tempat tidur empuk pun siap. Cahaya merentangkan spray di kasur udara itu lalu menata bantal. Setelah menggunakan skincare di malam hari dia berbaring di samping suaminya sambil mematikan lampu kamar dan hanya menghidupkan lampu tidur yang remang-remang. Baru saja memejamkan matanya, Cahaya merasa ada sebuah benda berbentuk rat 4L yang mene 9 ang serta meng3 sek di bagian punggungnya. Wanita itu pun menoleh seketika melihat Regan tersenyum *sum. Kenapa sih, Mas? Tanya Cahaya. Si Joni kangen sama kue apemnya, ucap Regan sambil mengedip-ngedipkan kelopak matanya. Emang kamu kuat? Bukannya abis muntah gitu? Tanya Cahaya. Setelah 1 jam Regan mengakhiri permainannya dengan suara yang melen 9 panjang. Karena tak ingin buah hatinya terbangun, Cahaya menutup mulut Regan yang sedang melakukan pelep 4 san. Namun sebuah kejadian membuat Cahaya panik. Karena tubuh Regan langsung tumbang, sesaat setelah mengempat but si Joni dari sarangnya. Pandangan mata pria itu menjadi gelap dan akhirnya tumbang di samping Cahaya. Awalnya, Cahaya mengira jika suaminya itu pura-pura tertidur. Mas bangun, Mas. Bersihin dulu, ih jorok banget. Dengusnya penuh kekesalan sambil turun dari tempat tidur. Dengan langkah yang gontai, ia lantas membersihkan diri ala kadarnya sembari menunggu air hangat mengisi batap. Namun, begitu kembali ke kamar, raut wajah wanita itu berubah jadi pucat pasi melihat Regan yang ternyata masih tak sadarkan diri. Mas, bangun Mas. Panggilannya dengan was-was sambil menepuk-nepuk pipi suaminya. Tetapi upayanya sia-sia belaka.
Regan tak kunjung sadar. Dalam keadaan panik, Cahaya bergegas membersihkan tubuh suaminya ala kadarnya untuk berjaga-jaga dan terus mencoba membangunkannya. Cemas memenuhi hati wanita itu, namun ia tak lantas gegabah. Ia langsung mencari cara untuk membangunkan orang pingsan dari internet. Salah satu caranya adalah dengan menciumkan aroma menyengat ke hidung. Ia pun mencoba metode tersebut. Ternyata, dalam hitungan detik, Regan tersadar setelah mencium minyak angin. Matanya perlahan terbuka dan Cahaya akhirnya bisa menarik napas lega. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga kamu, Mas. Air. Pinta Regan lirih dengan bibir yang gemetaran. Air? Oh iya, sebentar aku ambil. Cahaya lalu bergegas menuju kulkas mini yang ada di kamar. Ia menyimpan minuman isotonik untuk Regan. Usut punya usut ternyata Regan kelelahan dan kembali dehidrasi akibat melakukan hubungan suami istri dengannya. Setelah minum air mineral dan isotonik itu, Regan mulai bertenaga. Kemudian ia membantu suaminya untuk mandi, setelah itu mereka kembali berbaring dengan kondisi Regan yang masih lemah. Hari itu Cahaya dibikin chaos oleh suaminya itu ada rasa kesal tapi juga ada lucunya. Wanita itu memeluk suaminya sambil menceritakan kehebohannya sendiri di malam itu. Regan pun tertawa mendengar kekonyolnya itu. Untung aku gak panik dan panggil petugas hotel, kalau gak bisa malu kita semua. Kan gak lucu kalau di highlight berita muncul judul, CEO Antena Corporation pingsan karena dehidrasi, setelah berhubungan suami istri dengan pasangan sahnya. Haha, tawa Cahaya cekikikan. Hahaha. Ia bisa seumur hidup malu aku. Sahut Regan. Setelah bercerita akhirnya pada pukul 2 dini hari barulah mereka bisa tertidur lelap dan tidur dengan posisi saling berpelukan mesra. Suasana di ruang kompetisi Olimpiade Sains memang terasa sangat tegang. 100 peserta berkumpul di sana, dengan harapan menjadi salah satu dari 10 besar yang akan melaju ke babak final. Setiap meja dan kursi di ruangan tersebut telah disiapkan, lengkap dengan komputer yang akan digunakan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Di antara para peserta, Bintang dan Andromeda mencuri perhatian. Mereka adalah siswa termuda yang berhasil mengikuti kompetisi ini. Meskipun begitu banyak yang meragukan kemampuan bocah ini. 10 soal pilihan ganda harus mereka jawab secara cepat dan tepat. Karena Bintang dan Andromeda mengikuti Olimpiade Matematika disediakan kertas coret-coretan. Saat pertandingan dimulai, Cahaya dan Regan menunggu di luar ruangan yang memang disediakan. Di sana mereka bisa melihat skor anak mereka secara langsung setiap saat. Sambil berdoa, sepasang suami istri itu saling menggenggam tangan ketika melihat nama Bintang Andromeda berada di posisi pertama karena berhasil menjawab 10 pertanyaan pertama dengan benar. Mereka mengagumkan, ucap Regan dengan bangga. Nama Andromeda dan Bintang semakin terdepan. Waktu yang mereka butuhkan untuk mengisi soal begitu singkat. Tangan-tangan kecil mereka bergerak lincah memasukkan rumus dasar matematika. Ada beberapa soal yang tak perlu mereka corak-korek jawabannya karena membutuhkan penalaran. Dalam waktu setengah jam dari waktu dimulai, kedua jenius itu berhasil memastikan dirinya lolos di babak final dengan nilai sempurna. Karena sudah selesai, mereka diperbolehkan keluar dari ruang tersebut. Bintang, Meda, sambut Cahaya sambil merentangkan tangannya ketika kedua bocah itu keluar dari ruangan. Bunda, Dedi, alhamdulillah kami keluar sebagai finalis. Seru mereka dengan bangga sambil menghambur memeluk masing-masing kedua orang tuanya. Alhamdulillah Bunda bangga sama kalian, kata Cahaya sambil menghapus air mata harunya. Dedi juga bangga. Kakek pasti bangga, yuk kita hubungi kakek.
kata Regan sambil memimpin tangan keduanya. Semua mata tertuju pada dua bocah itu. Mereka berbisik-bisik membicarakan kejeniusan si kembar. Setelah berada di posisi yang tenang dan sepi, Regan menghubungi James melalui sambungan teleponnya. "Hei, kakek," sapa si kembar dengan wajah sumringah saat melihat James tersenyum di layar handphone. Pria tua itu melambaikan tangan gembira. "Hai juga, cucu-cucu kakek. Bagaimana perlombaannya?" tanyanya dengan suara lembut. "Alhamdulillah, kami berhasil mendapat peringkat 1 dan 2 di babak penyisihan, Kek. Bahkan kami menyelesaikannya lebih awal dibanding peserta lain," kata Andromeda bangga. "Hahaha," James tertawa bahagia, "kalian memang mirip paman kalian yang jenius." "Kakek bangga sekali," ucapnya sambil menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Merasa ada yang berbeda, Bintang dan Andromeda pun bertanya, "Kakek, kenapa sedih?" "Kakek tidak sedih, kakek justru bangga dan bahagia," jawab James sambil mengelap air matanya. "Kalau begitu, jangan nangis ya, Kek. Jika kami menang, kami akan persembahkan pialanya untuk kakek," janji si kembar penuh semangat. "Iya. Jangan lama-lama di sana, kakek kangen kalian," pesan James dengan wajah berbinar.